Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zulzala Ishaqul Ikram. Saya dari Prodi Informatika, kelas FB1K semester 2 di Universitas Mulia Balikpapan. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu sistem analog dan sistem digital. Pengertian sistem analog adapun materi yang saya bawakan adalah pengertian sistem analog, pengertian sistem digital, perbedaan antara sistem analog dan sistem digital, dan contoh alat analog dan digital. Ya, kita masuk ke materi pengertian dari sistem analog. Sistem analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog. Namun, lain hal dengan sistem digital. Sedangkan sistem digital adalah suatu sistem berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka. Jadi isyaratnya dia itu dalam bentuk digit atau angka. Sistem digital merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gelombang logika untuk tujuan pengalihan tenaga atau energi. Perbedaan dari sistem analog dan sistem digital, ya di sini teman-teman bisa lihat ada foto yang saya cantumkan. Itu adalah isyarat yang analog dan isyarat digital. Jadi isyarat analog itu dia bergelombang, dapat lebih mudah berubah. Namun lain hal dengan isyarat digital, dia seperti bentuk kotak, dia betul pas. Sistem analog beroperasi pada sinyal analog yang umumnya dikenal sebagai sinyal bernilai kontinu. Sedangkan sistem digital berfungsi pada sinyal yang ada hanya pada dua tingkat, yaitu 0 dan 1. Desain sistem analog sulit dilakukan karena setiap komponen harus diposisikan dengan tangan untuk mendesain rangkaian. Sedangkan sistem digital sangat mudah dirancang karena teknik otomasi dapat berguna pada berbagai tingkat desain rangkaian. Sistem analog biasanya dibuat secara rutin dan tidak memiliki fleksibilitas. Sedangkan sistem digital memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan sistem analog. Kelemahannya adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Jadi sistem analog itu dia masih dapat berubah-ubah walaupun hanya sedikit. Dia tidak benar-benar pas seperti itu teman-teman. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi itu kurang. Dalam sebuah teknologi yang membutuhkan ketetapan koordinasi dan ketetapan angka-angka yang benar dan pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan berdampak besar dalam hasil akhirnya. Dan teknologi ini butuh ketepatan dan ketelitian yang akurat. Salah satu bentuknya adalah otak kita. Kekurangan sistem digital. Sistem digital juga memiliki kekurangan. Kerugian dibandingkan dengan sistem analog bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar
Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan sinyal sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Perubahan yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Dari setiap kelemahan tentu barang-barang itu ada kelebihannya, teman-teman. Jadi kelebihannya sistem analog adalah memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Kelebihan sistem digital, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan atau reliability, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Saya juga mencantumkan beberapa contoh alat yang masih menggunakan sistem analog. Jadi televisi ini dia masih menggunakan antena. Antena ini yang menerima sinyal analog. Syarat analog itu dia yang terima, baru ditransmisikannya jadi sebuah tampilan dan suara. Lain halnya dengan radio. Namun radio dia hanya bisa mentransmisikan sinyal analog tersebut melalui antena hanya menjadi suara. Dia tidak bisa seperti televisi. Nah, ini adalah satunya voltmeter. Dia masih menggunakan analog karena menggunakan jarum jam. Jarum jam itu, seperti jarum jam itu ada seperti kumparan kuningan yang bisa menggerakkan jarum tersebut. Dia belum digital jadi. Nah, biasanya alat seperti ini masih kurang efektif karena dia itu belum terlalu pas, dia dapat berubah-ubah. Nah, ini adalah contoh alat sistem digital seperti laptop yang kita pakai selalu untuk mengerjakan tugas, mengerjakan kerjaan kantor. Itu semua sudah sistemnya digital. Handphone kita pun juga sistemnya digital karena kita menerimanya itu bisa berubah-ubah, udah maju teknologinya. Kita pun juga bukan cuman hanya bisa menerima dalam bentuk tampilan atau suara doang, kita juga bisa dalam bentuk chatting, foto, apapun itulah. Jadi kita itu lebih maju kalau kita dengan digital. Nah, adapun ini adalah voltmeter untuk voltmeter yang menggunakan sistem digital. Dia sudah tidak menggunakan jarum lagi. Nah, voltmeter yang seperti ini tuh dia lebih pasti, dia tidak berubah-ubah, cenderung lebih pas. Jika voltmeter yang menggunakan jarum itu kan dia masih ada keraguan-raguan, jadi dia goyang-goyang gitu kalau kita gunakan. Ya, untuk itu saya berterima kasih telah didengar. Tidak ada yang lihat saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.